Bu Puji ya. Bu, kalau untuk tadi pengajuan kecil ya, kecil dan mikro ya Bu ya. Bu, semuanya tanpa anggunan kah? Lalu yang kedua, apakah semuanya juga bisa dengan sistem Yarnen tadi Bu? Itu aja, terima kasih. Yang pertama dengan agunan Pak, kalau di kami Pak. Oke. Agunannya gini Pak, tadi seperti saya sampaikan bahwa kur itu kan jelas ya Pak dari pemerintah adalah kepada pelaku usaha yang produktif dan layak tapi agunannya belum mencukupi. Belum mencukupi ini dalam arti bukan tidak ada agunan sama sekali ya Pak ya. Pasti kita ngelihat case by case-nya ya Pak ya, case by case-nya. Gitu. Jadi benar-benar yang bisa menentukan apakah kamu perlu agunanmu berapa dan sebagainya itu adalah judgement-nya dari teman-teman nanti di unit kerja Pak saat mengeksekusi atau mensurvei ke masing-masing usahanya tersebut Pak. Pertama itu. Terus yang kedua tadi apa Pak pertanyaannya? Sistemnya Yarnen juga. Pak, Yarnen. Bayar panen. Bayar setelah panen Bu. Oh enggak Pak. Kalau tadi kan Pak Andri benar-benar bunga dan pokoknya di 1 tahun jadi kalau kita kasih waktu 12 bulan atau 24 bulan bayar bunga dan pokoknya itu adalah di bulan 12 atau bulan 24 seperti itu kan ya Pak ya semuanya diakumulasi deh. Nah kalau kita enggak Pak, kita misal kalau contohnya di Madiun itu kita kasih waktu 12 bulan pokoknya adalah di bulan 12 sekali lunas ya Pak di bulan 12 saat panen tapi kalau untuk bunganya itu adalah per bulan Pak seperti itu. Oke. Mungkin bisa dipertimbangkan buat rekan-rekan semua seperti itu penjelasannya. Cuman dari kami yang selama ini sudah berjalan dan mungkin ini sekedar sharing juga untuk di Bali khususnya untuk kur sendiri, kur tani ini yang 50 juta maksimal itu kami mendapatkan tanpa anggunan dengan pembayaran Yarnen 2 musim atau 24 bulan. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Mantap itu. Ya, satu kali lagi penanya, silahkan. Satu lagi. Ya, selamat malam Pak Raja. Ya, siapa Pak? Ya, Wayan. Oh, Pak Wayan Sontika, ya silakan ya, Pak. Terima kasih. Misalnya di bidang pertanian, kita mengenal adanya asuransi usaha tani padi. Nah, ini mungkin hanya satu saja pertanyaan saya. Mungkin karena di sini tidak ada regulatornya, mungkin bisa disarankan oleh Pak Raja maupun dari BRI. Karena saya sudah mencoba dari yang sampai sekarang 3 gelombang, belum juga mendapatkan asuransi untuk orang. Kalau AUTP kan sudah ada. Nah untuk orang, kemarin juga pada saat kita koordinasi dengan OJK Bali, belum bisa juga memberikan solusinya. Nah mungkin ini perlu Kementan, mungkin regulatornya untuk mendorong asal untuk memproteksi petani porangnya. Bila misalnya mendapatkan kur, kemudian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga bisa diproteksi. Toh juga itu kan kalau saya melihat dari preminya itu tidak terlalu banyak. Dan ini juga menggerakkan kegiatan asuransi. Ini aja sehingga saling menguntungkan, petani juga bila terjadi sesuatu, misalnya gagal panen, mungkin yang lainnya bisa dia aman. Karena tidak sembarangan, karena kami juga sudah 2 kali bercocok tanam tentang porang ini, masih ada kendala-kendala di lapangan yang perlu kita waspadai, baik dari sisi hama maupun yang lain-lainnya. Itu mungkin dari asuransi. Kemudian yang kedua, ini sementara kami di Bali sudah yang ketiga dari sisi BNI. Nah karena tempat kami di seluruh Bali, lebih banyak di unit-unit, nah mungkin bisa juga nanti akan kami berikan kepada
pengurus daerah yang di unit-unit kecil untuk yang super mikro di bawah 10 juta. Mungkin itu nanti kami akan rekomendasikan ke BRI. Kalau yang mikronya antara 10 sampai 50 mungkin kami tetap ya istilahnya membagi kegiatan lah. Sebagian ada di sini, mungkin sebagian ada di unit. Karena kalau misalnya di BNI, kami yang di wilayah ini maksudnya pada saat survei bersama dari pihak bank kepada lapangan ini agak kesulitan. Tapi kalau di unit itu nanti masing-masing tempat akan melaksanakan survei bersama, baik dari petaninya maupun dari banknya. Mungkin itu aja Pak Raja pertanyaan saya kepada BRI maupun nanti ada yang bisa melanjutkan ke Kementan membuat usulan asuransi khusus porang. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Ya, silakan Ibu Lina ditanggapi, Bu Lina. Pak, kalau terkait asuransi mungkin kalau KUR itu adanya adalah asuransi kredit ya Pak. Kalau terkait dengan gagal panen tadi, gagal panen itu tentunya adanya asuransi kerugian. Asuransi kerugian itu otomatis menjadi beban dari nasabah ya Pak ya. Seperti itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Nah dulu kalau di kami sampai dengan saat ini adalah asuransi kredit Pak yang kami kenakan seperti itu Pak. Kalau asuransi kerugian jujur untuk porang ini belum sih Pak. Seperti itu. Ya, Ibu satu lagi Bu, ini dari Jember nih, kasihan Bu, udah nunggu dari tadi. Ya, Pak Jember silakan Pak Jember. Ya, yang dari Jember. Belum dibuka itu mikrofonnya. Masih di mute itu. Nah. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau kita itu gagal panen, kita mendapatkan KUR, apakah tidak ada keringanan untuk dari pihak bank? Ibarat begini, Pak, kita menanam sudah satu musim dicuri orang ibaratnya. Apakah dari pihak bank itu ada keringanan gitu Pak, kita bisa menanam lagi? Coba ditanggapi Pak. Ya, silakan Bu Lina. Sampai ini kita bongkar biar nggak dicuri orang Pak. Jadi kita itu gimana Pak ya? Yang di lahan itu sekarang kita pindah ke rumah biar nggak dicuri orang. Mau mencari solusinya itu Pak. Yang Bapak yang di Jember ini sudah punya fasilitas kredit ya Pak? Belum Bu. Seandainya, soalnya kan banyak kejadian Pak. Di sini itu banyak kejadian rawan maling, banyak yang kebanjiran juga. Apakah itu kalau kita mendapatkan KUR itu bisa dapat keringanan dari pihak bank gitu loh Pak? Kita mau Mulai dari awal. Memulai dari awal gitu Pak. Jadi gini Bapak Ibu, terkait dengan apabila ada case-case tertentu di mana usaha Bapak Ibu itu misal tadi gagal panen karena hal-hal yang di luar kendali kita atau bukan karena kelalaian kita ya. Itu untuk KUR atau istilahnya kalau di kami adalah force majeure. Force majeure itu sesuatu yang di luar kendali kita, misal kayak bencana dan sebagainya. Nah, itu untuk KUR itu bisa dilakukan restruct. Kita namakannya restruct ya, atau restrukturisasi atau penyelamatan kredit.
Cuman itu benar-benar case by case karena untuk kredit KUR ini adalah kredit yang benar-benar disubsidi oleh pemerintah. Dalam arti kita tidak bisa sembarangan semuanya begitu bermasalah langsung kita lakukan restruct, tidak bisa. Jadi kita benar-benar bisa melihat penyelamatan itu case by case terhadap tadi penyebab. Kenapa sih penyebab bermasalahnya seperti itu? Tapi kalau ditanya bisa tidak kami misal gagal panen atau bermasalah itu dibantu penyelamatan kreditnya gitu ya Pak ya, tadi kurang lebih. Iya, itu bisa Pak. Bisa.